Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai salah satu lafaz yang sangat mulia, mengucapkan Allahu Akbar tentu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, lafaz ini mengandung pesan pengagungan atas kemahabesaran Sang Pencipta. Tak heran bila mana umat Islam seringkali melantunkannya. Namun perlu hati-hati karena mengucapkan takbir ternyata bisa menjadi masalah. Sebab kenyataannya, ada takbir yang justru dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah takbir yang dimaksud? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sungguh, tak bisa disangkal jika takbir menjadi lafaz yang senantiasa diucapkan oleh umat muslim. Sebab pada dasarnya takbir tak dapat dipisahkan dari Islam. Bagaimana tidak, dalam ibadah sholat saja takbir menjadi salah satu rukun yang diwajibkan. Bahkan lafaz ini diucapkan secara berulang-ulang ketika sholat. Tak hanya itu, dalam zikir pun takbir juga kerap dilantunkan. Apalagi saat hari raya umat Islam tiba. Boleh dikata semua lisan hamba beriman akan menyerukan lafaz takbir. Di luar dari itu, takbir juga sering diserukan dalam berbagai kondisi seseorang. Seperti halnya ketika melihat atau mengalami peristiwa menakutkan, atau saat melihat kejadian yang menakjubkan. Selain itu, ada juga yang bertakbir saat menjalankan aksi unjuk rasa. Bahkan ada pula yang menyerukan takbir saat melakukan kampanye politik. Sebenarnya, mengucapkan takbir memang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebab pada hakikatnya, hal ini menunjukkan pengakuan hamba akan kebesaran Tuhan. Itu berarti, seorang hamba tidak akan mengakui adanya sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang secara tidak langsung juga mengingatkan kepada kita agar tidak merasa besar pada diri sendiri. Karena sikap demikian dapat menjerat seseorang pada sifat dan perilaku sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 37. Sementara di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat senang kepada seorang hamba yang senantiasa bertakbir. Sebab lafaz takbir merupakan salah satu dari 4 kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat yang paling dicintai Allah ada 4. Anda tidak ada salah untuk memulai dari kalimat mana saja. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim. Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kalimat tersebut, sampai-sampai bagi mereka yang melakukannya akan diganjar pahala yang berlipat ganda. Dari Hashim bin Bahdalah, dari Abu Sholih, dari Ummu Hani binti Abu Thalib, dia berkata, Rasulullah menghampiriku lalu aku berkata, aku telah tua dan lemah, atau seperti perkataannya. Jadi perintahkan amal yang bisa aku kerjakan sambil duduk. Beliau menjawab, agungkanlah Allah dengan 100 kali takbir, karena ia bagimu sebanding dengan 100 badana atau unta gemuk yang dikalungi sebagai tanda untuk dikorbankan. Hadis riwayat Ahmad. Selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dosa seseorang juga akan dileburkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di muka bumi ini setiap kali seseorang membaca kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan La haula wala quwata illa billah, maka dosa-dosanya dilebur meskipun lebih banyak dari buih di laut. Hadis riwayat Tirmizi. Bukan hanya itu saja, amalan kalimat tersebut juga akan menjadi tanaman di surga kelak. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Lalu Ibrahim berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahulah mereka bahwa syurga itu baik tanahnya, tawar airnya, dan syurga itu kian yang tanamannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Hadis riwayat Tirmizi. Anjuran melafazkan takbir memang boleh dilakukan kapan, di mana, dan dalam keadaan apa saja. Sebab setiap kalimat thayyibah sesungguhnya baik untuk diucapkan, termasuk takbir. Maka tak hanya dalam ibadah saja, saat beraktivitas biasa pun sudah bernilai pahala. Meski begitu, mengucapkan lafaz takbir perlu memperhatikan tujuan, sikap, dan etika yang pantas. Karena tujuan takbir sejatinya untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila tidak disertai dengan cara yang baik, maka inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Mengutip sebuah riwayat, Imam Nawawi mengisahkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Azkar. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah menegur rombongan sahabat karena bertakbir dengan suara yang terlalu keras.
Kejadian itu ketika para sahabat tengah berada dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam perjalanan tersebut para sahabat senantiasa melantunkan takbir ketika melintasi jalan yang mendaki dan bertasbih saat melewati jalan yang menurun. Pada saat rombongan telah sampai di sebuah lembah, sebagian sahabat pun bertakbir dengan keras, seakan-akan seperti berteriak. Melihat hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sontak menegur para sahabat. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia bercerita, bila melewati sebuah lembah, kami saat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca tahlil dan takbir, dan suara kami meninggi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Wahai manusia, bersikaplah yang lembut terhadap diri kalian, karena kalian semua tak sedang menyeru Tuhan yang tuli dan goib. Dia bersama kalian, dia maha mendengar lagi dekat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ibnu Allan Asy-Syidiqi dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah menjelaskan kalimat bersikaplah yang lembut terhadap diri kalian merupakan anjuran untuk menjaga sikap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merendahkan suara. Karena mengeraskan suara sejatinya dibutuhkan saat seseorang berbicara dengan orang lain yang berada di kejauhan. Tujuannya agar dapat didengarkan. Sedangkan kalimat, kalian tidak sedang menyeru Tuhan yang tuli dan goib, yang maha mendengar lagi dekat, menunjukkan ilmu dan cakupan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat meliputi segala ruang dan tempat. Sehingga mengeraskan suara dalam melantunkan kalimat zikir sangat tidak diperlukan, terkecuali terdapat alasan yang memang mengharuskan hal demikian. Sementara itu, bila seseorang merendahkan suaranya, maka hal itu menunjukkan sikap merendahkan diri dari takzib di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentu menjadi catatan penting bagi kita sebagai kaum muslimin. Sebab disadari atau tidak, mungkin kita pernah melakukan hal tersebut. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa Islam sejatinya tidak melarang melantunkan takbir dengan suara keras dan tinggi, bahkan dengan menggunakan bantuan pengeras suara sekalipun. Selama terdapat hayat syar'i tertentu yang mendasari hal tersebut, seperti halnya azan, iqamah, bertakbir pada hari raya Islam, dan mungkin dalam keadaan perang jihad. Namun patut dipahami bahwa keras dan tinggi yang dimaksud bukanlah nada suara yang seolah menggertak, apalagi sampai berteriak-teriak. Bukan hanya itu, takbir juga tak boleh digunakan untuk melakukan tindakan penghasutan dan menebar kebencian. Sebab bukan rahasia lagi jika dewasa ini terdapat sekelompok orang yang kerap menggaungkan lafaz takbir secara asal-asalan. Bukannya untuk merendahkan diri, takbir malah digunakan untuk menyeluruhkan amarah, dendam dan niat yang terselubung. Lebih mirisnya lagi, karena takbir seolah menjadi lafaz yang mengandung aroma politik. Tak sedikit dari kaum muslimin bahkan menjadikan lafaz ini sebagai alat untuk meraih kepentingan tertentu. Padahal, di balik kepentingan tersebut, terdapat sejumlah rencana yang justru berlawanan dengan makna takbir itu sendiri. Sahabat beriman, apakah kalian pernah mendengar teriakan takbir yang dibenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau jangan-jangan kalian sendiri sering melakukannya? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat ampunannya kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.